Kotorannya apa sih, Kang? Nah, mari kita kaji bersama-sama guna membenahi diri. Kotoran kita yaitu pikiran yang tidak nyaman yang berupa luka batin ya. Luka batin ini termasuk itu adalah rasa khawatir, rasa ketakutan, selalu merasa bersalah, terus apalagi tuh trauma yang selama ini kita pendam dan bawa kemana-mana, kayemen itu dalam diri kita ya. Kita lepaskan, kosongkan saja, ikhlaskan, kita maafkan, kita ampuni semua orang yang pernah menyakiti kita, siapapun itu. Kita harus mengambil keputusan betul-betul supaya bersih batin kita. Kalau sudah bersih, kosong, Tuhan akan mengisinya dengan yang lebih baik. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian, sekaligus untuk mengajak kalian untuk berzikir jalan. Apa itu zikir? Zikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Bahwa perjalanan ini hanya untuk meningkatkan level kesadaran kita, sehingga menambah pengalaman, menambah semakin cerdas, semakin paham. Tapi maaf, bukan tentang suatu agama apapun, tetapi global universal untuk semua agama, semua makhluknya Allah. Kita belajar untuk membaca dari sebuah bahasa lembutnya Allah, bahasa lembutnya Tuhan melalui ciptaannya. Dan kita bersedia selalu untuk menjadi penyaksi atas karya-karya Tuhan yang dijabarkan di semesta ini, yang ternyata berbisik kepada kita, memberikan tutorial dan juga deskripsi alam, menuntun kita ke jalan yang lebih baik, ke jalan kebahagiaan atau ke jalannya surga. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk belajar sinau bareng-bareng. Sinau apa? Mendengarkan bisikan lembut dari karya-karya Tuhan ini. Sebelum menonton, jangan lupa diseruput kopinya dan tenangkan batin kita. Yuk. Kembali ke alam, kembali ke natural. Mari seperti biasa kita untuk melanjutkan perjalanan kita. Misi kita yaitu zikir jalan untuk selalu menebarkan kebaikan kepada sesama, untuk bisa mengalirkan kebermanfaat kepada banyak orang ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita semakin paham dari semua bahasa-bahasa Tuhan yang dijabarkan di semesta ini. Mari kita bersama-sama untuk membaca Iqra. Membaca apa, Kang? Membaca deskripsi. Deskripsi dari semesta ini, tentunya semesta ini sedang berbicara, sedang berbisik lirih. Berbisik lirih itu dari mana sumbernya? Dari sang sumber, yaitu Tuhan. Berbicara kepada kita namun kita tidak peka. Mari kita belajar peka, mengerti dari bisikan-bisikannya, dengan cinta kasihnya, memberikan sebuah pitutur kepada kita dan mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik, menanting kita ke derajat yang lebih tinggi, gitu ya teman-teman. Lihat dulu nih, kita lihat dari segala sisinya, alam semesta ini yang luas ini, lapang, luas, hijau, subur, memberikan kesan adem, ayem, tentrem. Nah,
Yang pertama, semesta ini sudah mengajak kita untuk selalu dalam keadaan adem, ayem, tentrem. Bahasa simpelnya bersyukur. Adem, ayem, tentrem itu tanpa syarat. Tidak harus memberi apa namanya itu, mendapatkan sesuatu baru ayem. Tapi apa? Tanpa syarat itu tidak mendapatkan apa-apapun sudah adem, ayem. Apalagi nih, sudah dirangsang oleh semesta ini nih. Melihat keadaan semesta ini sudah adem, ayem, tentrem. Kembali kepada pelajaran kali ini, kurikulum semesta kali ini, yaitu luas. Jadi sebagian besar semesta ini, alam ini adalah ruang kosong, ya. Sebagian besar adalah ruang kosong. Maka supaya mengizinkan Tuhan yang mengisinya apa? Kosongkan juga pikiran kita, batin kita yang selama ini kotor, ya. Selama ini itu keruh dan kotor. Kosongkan dulu. Kita mau nggak mau harus mengambil keputusan mau mengosongkan, ya. Kotorannya apa sih, Kang? Nah, mari kita kaji bersama-sama guna membenahi diri. Kotoran kita yaitu pikiran yang tidak nyaman yang berupa luka batin, ya. Luka batin termasuk itu adalah rasa khawatir, rasa ketakutan, selalu merasa bersalah. Terus apa lagi tuh? Trauma yang selama ini kita pendam dan bawa kemana-mana. Kayemen. Itu dalam diri kita, ya. Kita lepaskan, kosongkan saja, ikhlaskan, kita maafkan, kita ampuni semua orang yang pernah menyakiti kita, siapapun itu. Kita harus mengambil keputusan betul-betul supaya bersih batin kita. Kalau sudah bersih, kosong, Tuhan akan mengisinya dengan yang lebih baik, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kosongkan dulu, karena apa? Supaya selaras dengan alam semesta ini, selaras dengan semesta, karena kebanyakan ruang kosong nih, ruang kosong tanpa batas nih. Kita pun seperti itu, harus ada ruang kosongnya, banyak ruang kosongnya daripada isinya. Totalitas, ayo. Nah, ini dalam penerapan dalam diri kita. Lalu, apalagi? Dalam rumah, ya, rumah kita, tuh, kebanyakan orang kayemen, pating serumpel, bahasa Jawanya paling serumpel, banyak kotoran-kotoran sampah ataupun benda-benda yang tidak terpakai, terlalu lama kita disimpan di sini, disimpan di situ, akhirnya apa? Sumpek, bahasa Jawanya sumpek, rumahnya sumpek, tidak ada, maksudnya kurang sirkulasi udaranya. Barang-barang bekas, barang yang sudah lama tidak terpakai, lebih baik kita berikan kepada orang yang membutuhkan, ya, atau dijual saja, misalkan laku, terus apa? Hasilnya kita sedekahkan. Yang kedua, tadi kalau memang sudah sama sekali tidak dipakai, sudah buang saja, ya. Buang. Nanti Tuhan akan menggantikannya lebih baik supaya nanti bersih, nyaman, ya. Kalau nyaman apa? Di pikiran pun enak, tentrem, ayem. Kalau sudah tentrem, ayem, akan menarik kebahagiaan selanjutnya, menarik rezeki. Nah, ini ya, kira-kira sampai sini bisa dipahami tidak? Oke ya, berarti adalah alam semesta ini merangsang pikiran kita supaya menyediakan ruang kosong, ya. Karena selama ini kita terlalu nyaman atau kayemen, pating serumpel, baik itu dalam batin kita, diri kita, ataupun dalam rumah kita, pating serumpel, sehingga susah. Jadi apa? Ketika Tuhan memberikan rezeki, terhambat oleh kotoran, ya, terhambat oleh kotoran yang kita simpan sendiri, terlalu sayang pada kotoran sampah, ya, baik itu di rumah kita ataupun dalam diri kita. Sampah dalam diri kita kotoran batin, sampah dalam diri kotoran batin, terlalu khawatir berlebihan itu namanya sampah, dendam, khawatir, apa, luka batin itu namanya sampah. Maka lepaskan saja, los. Di rumah pun seperti itu, biarkan, izinkan Tuhan yang akan mengisi dengan yang lebih baik. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian paham, mengerti dengan bahasa semesta ini. Dan saya yakin, saya 1000% yakin,
kalian akan menjadi orang-orang yang sukses bila paham tentang ini dan mau mempraktekkannya ya. Bahasa Jawanya itu temandang praktek. Ya, oke. Terus terjun ya. Langsung terjun praktek, jangan nunggu nanti. Langsung praktek aja. Mulai sekarang ayo bersihkan rumahnya. Yang sekiranya tidak dipakai buang aja. Baik itu pakaian, baik itu Celana ku, bolong. iya kursi-kursi yang bodol itu ya. Terus apalagi itu main-mainan, terus lagi apa meja yang kiranya kotor, buang udah, jangan sayang-sayang, oke? Diganti, saatnya ganti dengan yang baru, dengan model yang terbaru lagi. Begitu ya. Yang catnya buram gimana Catnya Kang? buram, dicat, dihabis dicat lagi, Yang plafonnya bolong gimana Kang? dirapiin lagi. Alasannya pasti seperti ini alasannya. Alasannya pasti nggak punya duit. Nah itu alasan yang kuno. Ayolah kita selalu beranggapan, berprasangka bisa ya. Itu yang biasa di alasan andalan itu Kang. Yaitu alasan yang sudah Basi. basi ya. Ayo kita mulai sekarang tanamkan dalam diri kita, pasti mampu diniatkan. Kalau diniatkan dia pasti mampu. Ya yang misalnya catnya sudah buram, dicat lagi. Biar nyaman dipandang mata. Tuh ya, nyaman enak dipandang mata. Setelah itu keajaiban akan datang. Baik itu berupa rezeki uang, baik itu berupa rezeki kesehatan, baik itu berupa rezeki kebahagiaan yang tanpa batas seperti layaknya ruang kosong ini yang tanpa batas. Oke? Mudah-mudahan kalian mudeng, kalian paham apa yang kami maksud, dan bila yang belum mudeng, belum paham, mohon maaf, suatu saat nanti insya Allah akan mudeng, akan paham dengan makna sebuah peribahasa ini ya. Kalau bisa diulang lagi ya videonya Ya ya. diulang-ulang berkali-kali, tapi apa? Jangan lupa diseruput kopinya, rileks, tenangkan batin, hilangkan kebencian. Jadi tidak ada batas dalam diriku dan dirimu saling mencintai. Jadi tidak ada batas kebencian, maka akan paham ya. Karena kami jujurnya itu hanya ingin memberikan kebahagiaan terhadap sesama, menyalurkan apa tuh manfaat ya. Mudah-mudahan dia bisa bermanfaat bagi jiwa-jiwa yang terpilih aja, yang terpilih Tuhan, yang paham sebuah makna siloka, peribahasa, sanepa. Karena alam ini selalu memberikan bahasanya lembut. Kalau kita tidak melembutkan hatinya, ya susah untuk sinkron. Maka yuk lembutkan dulu hatinya, batin kita, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Izinkan kita senyum. Jangan kaku ya, senyum aja lentur. Izinkan Smile. saya senyum lepas, jadi akhirnya paham. Oh iya, ternyata Tuhan itu maha segala-galanya. Ternyata Tuhan itu selalu berbicara. Cuman saya tuh nggak connect, nggak mudeng, nggak paham. Karena tidak satu dimensi. Mulai sekarang, kalian pasti sukses. Oke, yuk. Kalau kita sudah membuka batin kita, pasti akan selalu diberikan petunjuk. Maka syaratnya apa? Buka dulu hati kita, batin kita, dan buka rasa syukur kita pancarkan. Setelah itu akan selalu mendapatkan petunjuk, selalu mendapatkan bisikan Tuhan. Contohnya ini nih, ada taman bunga, ya. Bunga di sini nih subur-subur, enak dipandang mata, ya. Bunga itu seperti penggambaran tadi, kita harus bisa menanamkan rasa bahagia. Menanamkan bunga itu, taman bunga dalam diri kita, batin kita, perasaan kita harus selalu memancarkan bunga, berbunga-bunga bahagia. Kalau seperti itu apa? Kupu-kupu akan datang sendiri mengejar bunganya ya, mengejar bunganya. Kita rezeki pun akan datang sendiri tanpa repot-repot kalau kita sudah memancarkan rasa syukur, memancarkan rasa bahagia. Rezeki datang sendiri tanpa harus kerja keras banting tulang ya, karena rezeki itu tidak harus dengan kerja keras, tidak harus tulang dibanting-banting seperti itu. Karena selama ini kita diprogram oleh lingkungan, diprogram oleh sekolah untuk selalu menjadi kuli ya. Contohnya apa? Menanamkan prasangka kalau tidak kerja keras tidak makan. Contoh seperti itu ya. Itu adalah anggapan yang menurut saya ditinggalkan saja. Seperti ini, selanjutnya programlah yang baik pikiran kita. Mulai sekarang program diri kita, pikiran bawah sadar kita untuk saya mudah sekali mendapatkan rezeki
Meskipun saya tidak kerja keras, meskipun kerja semampu saya, dilalahnya rezeki saya sangat mudah. Itu mantranya ya. Mantra terapkan dalam diri kita pasti mewujud. Karena apa? Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka harus kerja keras, Tuhan tinggal mengiyakan. Ya, kalau nggak kerja keras nggak dapat duit, nggak bisa makan contohnya. Nah, ini adalah program-program penjajah waktu itu. Dan tertanam hingga sekarang untuk menjadi romusa, menjadi kuli selamanya. Makanya ayo diganti prasangkanya. Karena ilmu ini tidak diajarkan di sekolah manapun, di universitas manapun. Kita yuk bangkitkan sekarang. Bangkit kesadarannya. Bangkit, bangkit, bangkit. Lahir kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Dan insya Allah dengan tenang batin tanpa harus kerja keras, rezeki datang sendiri seperti layak kupu-kupu tadi yang mengejar-ejar bunga. Kita sebagai bunganya, ya, bunga yang selalu mekar, harum, dan memberikan keharuman kepada sesama. Tuh ya, lanjut. Semesta ini selalu memberikan pitutur yang baik ya. Selangkah ada petunjuk, selangkah ada petunjuk. Begitu juga di sini, ya. Ini ada petunjuk juga nih. Coba lihat dulu dengan tenang batin, ya. Ini banyak sekali rumput liar yang tumbuh, yang semakin subur nih. Subur bahkan menguasai lahan ini. Rumput liar subur menguasai lahan ini. Dibiarkan tanpa ada yang membersihkannya, ya. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena tidak ada yang menanamnya. Tidak ada yang menanam tumbuhan yang dipilih. Yang tumbuh justru rumput liarnya, ya. Lalu artinya apa? Mari berbenah diri. Kita hidup sebagai manusia itu harus punya cita-cita, ya. Punya cita-cita atau punya tujuan. Nah, itu namanya tanaman. Dan tanaman itu harus kita rawat. Kalau tidak dirawat, nanti yang tumbuh apa? Rumput liar yang justru akan menguasai lahan kita. Lahan yang mana? Lahan kesadaran kita ini loh, lahan pikiran, lahan kesadaran. Yang tumbuh adalah tadi rumput liar. Berupa apa? Berupa malas, ya, anggapan susah, selalu ndiri sulo, selalu mengeluh, selalu berprasangka buruk kepada semua orang, teman-teman kita. Nah, nanti itulah yang dinamakan apa tadi, rumput liar, selalu tumbuh subur. Subur yang isinya tuh tadi gembrungsung, bahasa Jawa itu gembrungsung, ya. Sementara tumbuhan yang kita tanam diabaikan. Harus kita rawat, ya, dirawat, rumput liar-liarnya kita bersihkan. Contohnya apa? Punya cita-cita kepengen beli mobil, contohnya ya. Ini tumbuhannya mobil, dirawat dalam pikiran kita, yakin bahwa saya pasti bisa. Jangan berpikir dari mana uangnya, dari mana hasilnya. Tenang saja, tanamkan dulu. Pasti saya bisa. Izinkan Allah yang akan mengisinya melalui caranya. Kalau kita percaya, nanti semesta akan mengantarkannya sehingga sampailah kepada rezeki yang bisa terbeli mobil misalnya. Ataupun tiba-tiba ada orang yang masih mobil misalnya. Tapi syaratnya harus yakin, tenang. Tenang saja. Hilangkan rasa khawatir. Khawatir itu adalah rumput liar tadi. Kira-kira sampai dipahami tidak? Paham belum? Tenang saja, tenang. Diseruput kopinya, insya Allah akan mewujud semua doamu. Ketika kita tadi paham, rumput liar kita bersihkan, disemprot boleh ya. Dan tanaman yang utama kita pupuk, kita sirami tiap hari, tenang, insya Allah mewujud ya. Oke. Nah, ini lagi ya teman-teman, hal sepele yang tiap hari kita melihatnya, tetapi kita tidak pernah bisa menangkap bisikan-bisikannya ya. Nih, pohon pisang ini sedang berbicara pada kita, sedang berbisik-bisik pada kita, cuma kitanya itu nggak mau denger, sama sekali nggak ada suara apa-apa. Nah, dengarkan suaranya teman-teman, ini adalah pencerminan juga buat kita, ajakan baik buat kita. Pohon pisang ini tidak kenal lelah, ya.
akan selalu berjuang hidup sebelum menghasilkan buahnya, ya. Menghasilkan buahnya meskipun dipotong berkali-kali akan selalu berusaha bangkit, ya. Bangkit lagi, tumbuh lagi, ya. Nah, dipotong lagi akan berusaha bangkit, bersemi lagi hingga menghasilkan buah. Ini seperti pembahasan tadi. Kita harus ada semangatnya, ya, semangat untuk bangkit, berjuang, angremi doa kita, yakin bahwa saya pasti mewujud, doa saya pasti mewujud, mobil saya pasti mewujud, misalnya rumah saya pasti mewujud. Tapi tadi harus bangkit semangat. Ketika ada cobaan, dipotong itu adalah sebuah timpaan buat kita. Nggak apa-apa, kita harus tabah, harus berani tumbuh lagi. Saya semangat. Nah, kalau itu pasti saatnya kita menghasilkan buahnya, ya. Menghasilkan buahnya seperti pohon ini luar biasa. Kira-kira paham kan nih? Lanjut ke sesi berikutnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Luar biasa, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita paham dengan sebuah makna perumpamaan. Jangan alergi ketika kita disajikan dengan makna perumpamaan, karena semesta ini juga memberikan bahasa perumpamaan. Kita harus menyamakan dimensi, lalu apa? Kita artikan dan kita terapkan dalam diri kita, insya Allah. Inilah petunjuk yang nyata bagi kita dari sebuah mahakarya semesta yang luar biasa. Ternyata ada tutorial-tutorial yang sangat mengena. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang semakin sehat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bermanfaat buat banyak orang, sekaligus kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang selalu memancarkan cinta terhadap sesama. Terima kasih sudah menonton hingga titik ini. Jangan lupa subscribe bila bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.